Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Perkenalkan, saya Mulyani AS, Kepala Sekolah TK PAUD Negeri Percontohan Kabupaten Nrekang. Setiap hari di sekolah adalah petualangan baru bagi saya. Menjadi kepala sekolah di era transformasi pendidikan berarti siap berubah, mendengar, dan tumbuh bersama. Peran kepala sekolah tidak lagi sebatas pengelola, tetapi penggerak perubahan, penyemangat, dan inspirasi. Di TK PAUD Negeri Percontohan inilah saya menemukan makna kepemimpinan yang baru, yaitu kepemimpinan yang hidup, membumi, dan kolaboratif. Saya percaya kepemimpinan bukan hanya tentang memberi perintah, tetapi tentang bagaimana kita hadir, mendengar, dan bergerak bersama. Dari ruang kecil di TK PAUD Negeri Percontohan Nrekang, saya belajar untuk bertransformasi, berinovasi, dan berkolaborasi. Disinilah kemudian lahir Bengkel Siap, sigap, inovatif, aktif, produktif, dan peduli. Di ruang refleksi ini kami merubahnya menjadi aksi. Saya menyebut perjalanan ini sebagai jubah 1000 peran, karena setiap peran yang saya kenakan membawa satu tujuan, yaitu membahagiakan, memerdekakan, dan menumbuhkan anak-anak Indonesia hebat. Disinilah praktik baik saya. Kisah nyata kepemimpinan kolaboratif yang tumbuh dari hati, dari refleksi menuju aksi, dari ruang kecil di Nrekang untuk perubahan besar di masa depan dengan judul Jubah 1000 Peran di Bengkel Siap Beraksi, Kepemimpinan Kolaboratif dengan Semangat Sipak. Sipaka tahu, Sipaka lebih, dan Sipaka ingat. Beginilah wajah satuan kami, TK PAUD Negeri Percontohan Nrekang, sebuah sekolah yang kami cintai. Tempat di mana setiap langkah kecil menjadi awal dari perubahan besar. Sekolah ini merupakan TK negeri kedua di Kabupaten Nrekang yang sekaligus menjadi PAUD Percontohan. Tempat kami terus berinovasi, belajar, dan berbagi praktik baik untuk kemajuan pendidikan anak usia dini di daerah kami tercinta. Dari pintu gerbang sederhana inilah anak-anak datang setiap pagi dengan senyum dan tawa yang tulus. Suara mereka menjadi energi kami untuk terus berbenah, menghadirkan lingkungan belajar yang hangat, aman, dan menyenangkan. Disinilah saya dan rekan-rekan guru belajar bersama, menumbuhkan budaya refleksi dan kolaborasi, serta menanamkan nilai-nilai luhur budaya Nrekang, yaitu Sipaka tahu, Sipaka lebih, dan Sipaka ingat. Beberapa tantangan yang saya hadapi dalam melakukan transformasi terhadap keterbaruan di dunia pendidikan, khususnya di satuan PAUD kami antara lain, yang pertama menjaga semangat guru agar stabil dan berkelanjutan. Guru butuh ruang tumbuh yang aman, tempat mereka bisa bereksperimen tanpa takut salah. Kedua, membumikan keterbaruan pembelajaran. Bagaimana membawa konsep pembelajaran mendalam agar benar-benar hidup di kelas, bukan sekedar istilah dalam dokumen RPP. Yang ketiga, menanamkan nilai SIPA dalam setiap langkah perubahan agar inovasi tetap berakar pada budaya lokal dan terasa hangat di hati semua guru dan anak. Yang keempat adalah bagaimana menjadikan Bengkel Siap bukan sekedar forum belajar, tetapi ruang refleksi dan gerak bersama, bertransformasi sigap mengikuti keterbaruan. Aksi yang pertama yang saya lakukan adalah mendorong lahirnya Bengkel Siap. Saya memfasilitasi terbentuknya Bengkel Siap bukan sebagai ketua, melainkan sebagai penggerak di balik layar. Saya memastikan ruangannya hidup, agendanya relevan, dan energinya terjaga. Guru-guru menjadi pengelola utama, sementara saya hadir sebagai pendukung dan penyalur semangat. Bengkel inilah tempat kami beraksi, yaitu dari pembiasaan berefleksi, kami melakukan aksi mengikuti keterbaruan dan mencari solusi bersama dari kendala-kendala yang muncul dalam perjalanan kami bertransformasi. Aksi kedua yang saya lakukan adalah memakai jubah 1000 peran. Peran pertama yang sering saya lakukan adalah peran sebagai peserta.
Saya belajar diskusi pada pelatihan-pelatihan. Saya duduk di antara guru, belajar bersama hal baru, membuka diri terhadap perubahan. Peran selanjutnya adalah sebagai teman diskusi. Saya mendengarkan cerita dan tantangan mereka dengan hati terbuka, kemudian mencari solusi bersama-sama. Peran selanjutnya adalah sebagai narasumber. Saya berbagi praktik dan pengalaman yang bisa menginspirasi, kemudian bagaimana menjadi pembelajar sepanjang hayat. Sebagai pendorong, saya hadir saat semangat mereka menurun, menyalakan kembali bara motivasi mereka, dan memperlihatkan bagaimana saya bekerja agar tetap terus semangat membersamai anak-anak di satuan kami. Saya juga mengikuti beberapa kegiatan penghargaan kepada guru agar bisa memotivasi mereka menjadi pendorong bagi mereka untuk mau ikut ambil bagian pada kegiatan tersebut. Sebagai pendidik, saya tetap turun sesekali ke kelas-kelas, memastikan setiap perubahan benar-benar sampai ke anak-anak. Dan saya ingin memastikan bahwa prinsip pembelajaran mendalam, di mana pembelajaran menggembirakan, membuat anak-anak kemudian sadar dan memaknai apa arti mereka hadir ke sekolah. Namun, jubah yang saya kenakan tidak berhenti di sana. Sebagai kepala sekolah di PAUD, saya juga kerap menjadi satpam yang memastikan keamanan lingkungan belajar, pemantau CCTV yang menjaga ketertiban, sekaligus tukang bersih-bersih saat sekolah butuh tangan tambahan. Kadang saya menjelma menjadi tukang dekorasi yang menata sudut kelas agar lebih hidup, tukang kebun menata taman sekolah agar indah dan hijau, atau sebagai teknisi kecil yang memperbaiki alat permainan yang rusak. Semua peran itu saya jalani dengan bangga karena setiap tindakan kecil yang saya lakukan adalah bagian dari cinta saya kepada sekolah dan anak-anak di dalamnya. Aksi yang ketiga dengan menghidupkan gerakan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat yang kami kemas dalam program Inreka Ceria, Indahnya Enrekang, Cerdas Religius, Inovatif, dan Aktif dengan kegiatan Senin sampai Jumat. Aksi yang keempat yaitu menjaga nilai SIPA dalam setiap langkah. SIPAKA tahu dengan menghargai setiap guru dan anak-anak sebagai pribadi yang berharga. Kemudian SIPAKA lebih dengan memberi apresiasi pada setiap usaha kecil yang membawa kemajuan. Dan berikutnya yaitu SIPAKA Inga dengan saling mengingatkan ketika guru mulai pudar atau kabur makna agar menuju visi bersama. Adapun refleksi, hasil dan dampak dari transformasi yang dilakukan, KSP dan RPP sesuai dengan kurikulum nasional dan mendukung gerakan 7 anak Indonesia hebat. Kemudian pembelajaran dengan pendekatan mendalam dan membuat anak-anak belajar dalam kondisi menggembirakan. Guru tidak lagi khawatir jika ada keterbaruan, tapi selalu siap beraksi. Dan budaya SIPA ini berakar dan berkembang pada setiap aktivitas, baik bagi guru maupun pada peserta didik kami terlihat dari aktivitas keseharian. Inilah aksi nyata yang saya lakukan dalam membersamai teman-teman di TK PAUD Negeri Percontohan Enrekang melakukan transformasi menuju keterbaruan pendidikan, yaitu dengan jubah 1000 peran, siap beraksi, kepemimpinan kolaboratif dengan semangat SIPA. SIPAKA tahu, SIPAKA lebih, dan SIPAKA ingat. Salam dari Enrekang, Provinsi Sulawesi Selatan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu.